jajaki istilahnya bahtera rumah tangga ya. Ini dalam proses searching atau proses pencarian. Ini perlu ilmu tentang tema yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Nanti dikasih kode teman-teman, apakah kita akan langsung mulai atau gimana ya? Ada hitung mundur juga enggak? Baik, sembari kita menunggu dari teman-teman mempersiapkan untuk live kita di kesempatan hari ini, pastinya kita live di laman YouTube dan juga Facebook Dakwah Media Kreatif. Oke, sepertinya program kita ini itu diberi nama oleh teman-teman dari Dakwah Media Kreatif, yaitu Sahabat ya. Jadi bukan sahabat yang lain, ini memang sahabat, itu santai bahas agama terkini. Ini adalah episode ketiga atau pertemuan yang ketiga. Insya Allah teman-teman dari Dakwah Media Kreatif ini mencanangkan atau merencanakan, semoga Allah berikan kemudahan. Kalau bisa event seperti ini setiap bulannya ada, minimal setiap bulannya, dengan tema-tema yang berbeda yang mendekatkan teman-teman muda yang khususnya yang mau mendalami tentang agamanya. Kita bahas secara rileks, secara santai, dengan tempat yang santai juga, dengan tempat yang nyaman, comfortable, khususnya di Akar Bidara Coffee and Space ini yang sudah menyediakan ruang atau tempat bagi teman-teman Dakwah Media Kreatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kita jazakumullah khairan untuk Akar Bidara Coffee and Space ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai. Oke. Set, kita mulai set. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir, teman-teman, sahabat dimanapun berada, khususnya yang ada di Akar Bidara Coffee and Space dan juga yang menyaksikan kita live di laman Facebook dan juga YouTube Dakwah Media Kreatif. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk kembali menaja sebuah event yang digagas oleh teman-teman dari Dakwah Media Kreatif, yaitu Sahabat Santai Bahas Agama Terkini. Kalau Anda tidak keliru dan tidak salah, ini merupakan episode atau pertemuan yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah guru kita yang akan berbagi ilmu bersama kita di sini, Ustaz Dr. Ali Mustafa MH Hafizahullah Ta'ala, sudah bersama kita untuk hari ini. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, yang pastinya juga adalah satu-satunya manusia terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan kita berharap juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada istri, anak, cucu dan juga zuriat beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik teman-teman sekalian, dari Sahabat kita bertemu di program ini dan kita akan bahas satu tema yang cukup menarik. Kalau kata teman-teman muda sekarang, ini adalah tema yang menyala sepertinya ya, wonderful, amazing, yaitu di episode ketiga ini bahas tentang ta'aruf. Dalam tanda kurungnya saya baca tadi adalah seperti beli kucing dalam karung. Ini lengkapnya nanti kita akan ngobrol bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Mustafa MH Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita sapa beliau di kesempatan pagi hari ini, kita ingatkan dulu bahwa program kita ini terselenggara berkat kerjasama dari Rohis Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, juga Raudhah Walimah Syar'i, kemudian Hotel Bidara dan Akar Bidara Coffee and Space yang sudah menyediakan tempat untuk kita di hari ini, dan juga berkat kerjasama atau support yang besar dari Lail Production juga. Sedikit sebelum kita masuk ke bahasan, kita juga mengingatkan untuk para teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini, ikhwan dan akhwat Fidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa program kita ini terselenggara juga berkat kerjasama kita dengan Raudhah Walimah Syar'i. Ini merupakan wedding organizer juga wedding planner ya, bukan hanya organizer tapi juga bisa
konsultasi perencanaan sebelum pernikahan bisa ke Raudoh ya. Ini paket mulai dari 20 jutaan sudah bisa antum merencanakan seperti apa nanti pernikahannya, include semuanya di sana. Ada juga dekorasi mulai dari baju pengantin, sound system, MC dan segala macamnya. Untuk beli komplit nanti kita akan sounding juga kepada teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini. Sudah cukup lama sepertinya kita tidak menyapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Bang. Seger, Ustaz ya pagi ini, Ustaz. Tapi jangan dilanjutkan, Ustaz. Karena anak bertanya kaifa haluk, nanti antum jawab lagi dengan anak cuma tahunya sampai di sana aja, Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Ustaz, kita bahas sekarang ini mengenai ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf tapi seperti beli kucing dalam karung. Nah, ini bukan hanya generasi muda aja sebenarnya pengen tahu tema ini, tapi kita yang sudah mau juga sepertinya Ustaz tahu. Masih kurang ilmu juga Ustaz tentang poin ataupun bahasan ini ya. Tapi sebelum kita masuk Ustaz, kita ingatkan juga nanti untuk teman-teman yang hadir, ikhwan dan akhwat, nanti bakal ada 3 door prize dari kita, dari panitia Raudoh Walimah Syar'i, wedding organizer dan juga wedding planner. Itu ada 2 voucher 500.000 rupiah, senilai 500.000 itu bisa ditukarkan nanti ke Raudoh, ditukarkan dengan jika antum, kita bermohon ya, mana tahu setelah perbincangan kita ini ketemu jodohnya Ustaz, langsung bisa ke Raudoh menukarkan voucher yang didapat nanti. Dan 1 voucher juga untuk teman-teman yang berhasil nanti jawab pertanyaan mungkin dari Ustaz atau seperti apa mekanismenya nanti. Baik Ustaz, mungkin perdana kita akan langsung saja Ustaz, Ana agak berhadapan dengan Ustaz biar lebih tangkap nanti ilmunya seperti apa ya soal ta'aruf ini. Mungkin pertama Ustaz kita pengen tahu dulu nih, ini ta'aruf ini apakah memang istilah syar'inya ada dalam agama kita? Apakah memang ada syariatnya? Apakah itu penamaan kita aja? Atau gimana nih komplitnya Ustaz? Mungkin mukadimahnya sedikit dulu Ustaz sebelum kita masuk lebih jauh Ustaz. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Jazakumullah khair atas waktu yang sudah diberikan kepada teman-teman tim dan teman-teman yang hadir di Akar Bidara dan teman-teman yang juga yang menyaksikan di secara live. Tema yang kita angkat tentang ta'aruf dalam kurung seperti membeli kucing dalam karung. Apakah istilah ta'aruf ini adalah istilah yang syar'i? Tapi yang jelas istilah ta'aruf ini bahasa Arab. Dan ini penting ya. Kalau ada istilah-istilah yang bukan bahasa Arab, pasti bukan syar'i. Karena agama kita diambil dari Arab. Jadi kalau ada kita suatu ibadah, tapi namanya tidak dijumpai dalam kamus-kamus berbahasa Arab, maka fix itu bukan dari agama. Tapi apakah semua istilah Arab itu dari agama? Juga belum tentu. Nah, apakah ta'aruf itu istilah bahasa Arab? Iya. Dari diambil dari kata ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan, saling. Jadi bukan hanya sekedar arafa ya'rif, tahu, arafa ya'rifu urfan, bukan hanya sekedar tahu, tapi saling tahu, saling mengenal. Berarti ada timbal balik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, aku ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling berbangga-bangga, bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling lita'arafu, untuk saling mengenal. Laki perempuan perbedaan, suku A suku B perbedaan, bangsa A bangsa B perbedaan, tapi poin inti dalam perbedaan itu adalah mencari kesamaan. Maka ta'aruf itu adalah bukan kita satu visi dan misi, tapi kita saling mengenal dengan perbedaan yang ada. Kalau kita berbicara, kita cari teman yang satu visi dengan kita. Betul. Kita cari partner yang sama dengan kita. Kita cari pasangan yang satu visi dengan kita, itu sulit. Tapi yang benar adalah kita mengenalnya dengan perbedaan yang ada.
Tinggal apakah kita bisa memahami perbedaan, apakah kita bisa memaklumi, apakah kita bisa bekerja sama. Lihat, laki dan perempuan berbeda tidak? Berbeda, Ustaz. Pasti berbeda, dan ini sudah menjadi perbedaan yang signifikan. Ketika saya berbicara dengan perempuan, pasti terjadi perbedaan. Ketika saya debat dengan perempuan, pasti terjadi perbedaan. Apakah karena perbedaan itu kita tidak saling kenal? Tapi ta'aruf itu adalah saya mengenal lawan bicara saya wanita, yang mana mereka lebih mengedepankan ini dibandingkan ini. Saya berbicara dengan teman saya dari suku A, yang mana mungkin suaranya seperti itu tapi maksudnya tidak seperti itu. Saya berbicara dengan dari suku B. Itu maksud dari ta'aruf. Kita mengenal karakter, kita mengenal latar belakang pendidikan, kita mengenal latar belakang keluarga. Kemudian apa? Kita berkenalan dan saling memaklumi. Itu makna ringkas daripada ta'aruf. Masya Allah. Dan itu ta'aruf ini bukan hanya dalam pernikahan. Tolong jangan dipersempit. Ya. Luas makna, Ustaz, ya? Luas, karena kita saling mengenal. Kita kenal sama antum, kita kenal sama teman-teman. Ya. Ternyata dari mana? Dari sini. Karakternya seperti apa? Kita kenal. Setelah kita kenal, kita bisa bekerja sama dengan perbedaan yang ada. Abu Bakar dan Umar sama tidak karakternya itu? Beda, Ustaz. Apa bedanya? Kalau Umar terkenalnya agak tegas. Tegas. Abu Bakar lembut. Nah, Tapi mereka bisa bekerja sama. Iya. Tak jarang Nabi berangkat dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi ke sana Abu Bakar dan Umar. Nabi minta musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar. Dan tak jarang ketika Nabi minta pendapat Abu Bakar dan Umar bertolak belakang. Tapi tidak ada mereka saling menghujat, saling merendahkan, saling ini. Tapi mereka saling memahami dengan perbedaan yang ada. Itu makna luas daripada ta'aruf. Masya Allah. Jadi jangan dipersempit, Ustaz, ya, Jangan makna ta'aruf. dipersempit. Jadi ta'aruf ini bukan hanya dalam ruang lingkup pernikahan saja atau mengenal sebelum menikah saja, tapi lebih luas maknanya. Mungkin ingin tahu tentang teman yang A, kita bisa juga disebut ta'aruf, Ustaz, ya. Betul. Masya Allah. Ini mungkin lebih dijelaskan, Ustaz. Tadi kan sudah disebutkan makna ta'aruf ini seperti ini, lebih luas. Kita mengerucut ke pernikahan, Ustaz, sebelum menikah ini. Apakah ada ta'aruf yang jenisnya, kategorinya yang A, yang B, atau yang kanan, yang kiri, atau ta'aruf yang benar itu seperti apa? Kan ada juga yang mengatakan ta'aruf, tapi sebenarnya masih tetap gaya yang lama, masih dalam tanda kutip pacaran, mungkin lebih syar'i katanya, Ustaz. Atau yang lebih ke kanannya mungkin ta'aruf yang seperti tema kita, Ustaz. Beli kucing dalam karung, yang gak kenal sama sekali tapi tahu-tahu udah lanjut dalam sebuah pernikahan. Ini seperti apa ini, Ustaz? Masya Allah. Dipersempit ke pernikahan. Nah, Kenapa dipilih pernikahan? Kan banyak pembahasan lain. iya, Ustaz, ya. Atau teman-teman yang datang nih karena maksudnya temanya ke sana ya? Sepertinya kita lihat wajah-wajah yang memang ingin mencari. Oh Ustaz. begitu, Masya Looking Allah. for dia, Ustaz. Ya, semoga yang hadir tidak kecewa. Masya Allah. Apakah ta'aruf ini dibutuhkan juga dalam pernikahan? Tadi kita jelaskan ta'aruf itu kita mengenal. Apakah butuh kita mengenal dengan seseorang yang mana kita mungkin satu bus dengan dia, satu bangku? Iya. Perjalanan yang panjang akan terasa begitu letih kalau kita tidak saling mengenal. Letakkan handphone kita, bertanya dari mana, ternyata satu kampung, ternyata satu suku, ternyata mama kita rupanya. Maka perjalanan yang panjang itu akan terasa singkat. Iya. Kalau kita sudah Saling mengenal. Bayangkan kalau kita ternyata tidak mengenal dengan orang yang akan menemani hidup kita. Kita butuh berkenalan dengan mereka, dari mana asalnya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Dan lihat, kita menikah dengan orang yang hidup dengan karakter, bukan dengan sholat. Sebagian teman-teman mencari orang yang rajin sholat, benar, yang hafalannya banyak, betul. Hafizah, Ustaz. Hafidhoh, itu syarat mutlaknya hafidhoh. Padahal dia belum lulus tahsin, ya kan. Tapi hafidhoh sekian juz, sudah bercadar dan seterusnya. Itu boleh saja. Tapi kita katakan kita menikah dengan seorang wanita, kita menikah dengan seorang pria. Kita tidak menikah dengan sholatnya, kita tidak menikah dengan ilmu agamanya, kita tidak menikah dengan hafiz Al-Qur'annya, tapi kita menikah dengan orangnya, karakternya, itu satu paket.
Makanya Nabi SAW ketika berbicara tentang pernikahan, apa kata Nabi? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah. Ketika datang kepada wali orang yang kalian kenal agamanya baik, akhlaknya juga baik. Tidak cukup ustadz, tidak cukup LC, tidak cukup doktor, tidak cukup mahasiswa agama, tidak cukup bercadar, tidak cukup guru agama. Akhlaknya baik, maka nikahkan. Jadi karakternya hanya dua, agamanya baik, akhlaknya baik. Karena mohon maaf. Ini mohon maaf Ustaz, ini untuk yang akhwat yang itu semua. Oh semuanya Ustaz ya? Mau yang ikhwan maupun yang akhwat. Walaupun teks hadis ini berbicara kepada laki-laki. Nah. Tapi tetap kita harus mengenal agamanya, mengenal akhlaknya. Ya. Secara umum ya. Jadi ada memang standar ideal, ada standar minimal. Sama seperti mencari kerja. Kita mau ngelamar nih, ngelamar kerja di suatu perusahaan. Kita tentu akan bertaaruf dengan perusahaan ini bekerja bergerak di bidang apa. Yeah. Ownernya seperti apa, HRD-nya seperti apa, salary-nya bagaimana. Kita akan ta'aruf. Kita ajukan CV. HRD-nya pun melihat CV kita, tidak pernah kenal kita, tidak pernah lihat kita. Dilihatnya ini fresh graduate, alumni ini, pengalamannya ini cocok dia panggil. Kalau tidak, nah itu proses ta'aruf dalam dunia kerja, proses ta'aruf dalam perjalanan, begitu pula proses ta'aruf dalam menuju rumah tangga. Masya Allah. Intinya ta'aruf adalah mencari informasi yang dengannya kita bisa berkenalan, kita bisa bekerja sama. Apakah ada istilah ta'aruf dalam syariat? Dari segi apakah ada ibadah ta'aruf? Allah Ta'ala alam, sependek pengetahuan kami tidak ada kitab ta'aruf, tidak ada pembahasan fikih ta'aruf. Nggak ada babnya Ustaz ya? Tidak ada bab ta'aruf. Yang ada bab nikah, bab nazar, bab khitbah, bab akad nikah, walimah dan seterusnya. Tidak ada istilah bab ta'aruf, itu tidak kita jumpai. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca, tapi setahu saya tidak pernah ada judul bab ta'aruf. Nah, kenapa ada pembahasan ta'aruf? Ya mungkin kita ingin membahas satu proses pranikah. Betul. Maka disimpelkan dengan ta'aruf. Apa di dalamnya? Tukar biodata. Apa di dalamnya? Nazor. Apa di dalamnya? Saling mengenal dan seterusnya. Itu yang kita bungkus dengan kata-kata ta'aruf. Bagaimana kalau tidak ada proses ta'aruf langsung nikah? Seperti yang disebutkan tadi, boleh saja. Nah, karena tidak ada bab itu secara khusus. Nah, Taib. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ingin lebih mengetahui lebih dalam ini proses seperti apa nanti yang memang sesuai dengan syariat sebelum kita memulai sebuah bahtera rumah tangga ya. Antum yang ingin mencari kriteria-kriteria yang sudah disebutkan syariat mungkin lebih dalamnya, yang ingin merencanakan sepertinya bisa juga antum ke Raudhah Walimah Syar'i ya, wedding organizer dan juga wedding planner. Mulai dari 20 jutaan saja antum sudah bisa merencanakan sebuah pernikahan yang sesuai syariat insyaallah. Ustaz, kita balik ke tema Ustaz. Seperti ta'aruf seperti beli kucing dalam karung. Nah, ini mungkin agak apa ya pertanyaannya Ustaz ya. Kenapa istilahnya kucing Ustaz? Kenapa bukan ayam gitu Ustaz, kambing atau mungkin apa yang lebih bagus sekarang mungkin kita beli handphone atau gimana Ustaz? Kenapa kucing dipakai Ustaz? Itu boleh di ini kan enggak Ustaz? Ya jawabannya simpel, mana ada orang beli handphone dalam karung? Masya Allah ya. Siapa yang jual handphone dalam karung? Nah, mungkin satu dus atau apa gitu banyak iya. gitu. Ini istilah dan mungkin peribahasa yang ada di negara kita. Beli kucing dalam karung mengibaratkan beli sesuatu yang tidak jelas, dalam bahasa syar'inya gharar. Nah, Sesuatu tidak jelas, maka akad yang tidak jelas itu tidak sah. Kita tidak tahu spesifikasinya seperti apa, kita tidak tahu jenisnya, kuantitinya seperti apa, maka itu dinamakan dengan beli kucing dalam karung. betul. Padahal jual beli kucing pun dilarang, Nah. apalagi dalam karung. Maka kita ingin meluruskan persepsi sebagian masyarakat, ta'aruf garis miring bukan tanda dalam kurung tapi garis miring pacaran. Alhamdulillah fenomena hijrah masyarakat sekarang luar biasa. Dapat video-video shot dari Instagram, dari Reels dari Instagram atau YouTube. Iya.
durasi 1 menit menyebabkan alhamdulillah banyak teman-teman hijrah, banyak teman-teman taubat, kajian dan seterusnya. Tapi belum bisa meninggalkan kebiasaan lama itu pacaran, dan itu mungkin hampir rata-rata kaula muda pernah masuk di zona ini. Nah, setelah dia mendengar bahwasanya pacaran dilarang karena terjadi ini, maka dirubahlah statusnya, kita tidak pacaran tapi kita ta'arufan. Tapi garis miring tetap pacaran. Hanya istilahnya syar'i, dan ini lebih bahaya dibandingkan memang pacaran sendiri. Apa bahayanya? Musik ya, dengan dalil-dalilnya, dengan ijma' para ulama 4 mazhab mengatakan musik itu haram. Tapi ada orang yang memang hobi musik, hobi gitaran, hobi ini, belum bisa meninggalkan kebiasaan, dicarinya lah dalil, dapat pendapat, dibungkuslah musik Islami. Ya. Bahkan naudzubillah, potongan ayat Al-Qur'an dijadikan musik, potongan hadis dijadikan musik, zikir jadikan musik. Jadi sekarang itu zikir jadikan lagu, lagu dijadikan zikir. Banyak lagu-lagu yang kita buat itu masuk masjid sudah sekarang itu. Sudah dinyanyikan ketika subuh, ketika gotong royong sudah. Padahal itu musik yang dibuat sama kita, tapi dijadikan ritual zikir. Zikir yang memang dari Nabi pun dinyanyikan musik. Dan ini naudzubillah. Atau mungkin istilah-istilah riba. Riba jelas haram. Tapi ketika istilah ini dibumbui dengan istilah-istilah bahasa Arab, jangankan istilah syar'i, tapi dengan bahasa Arab saja sudah tertipu kita. Seperti mungkin denda keterlambatan diistilahkan dengan dharibatu ta'akhur atau iqabatu ta'akhur, kan bahasa Arab tuh. Tapi artinya denda keterlambatan juga. Apalagi kalau untuk kita yang awam belum ngerti belum paham. bahasa Arab. Ini syar'i ini bahasa Arab nih. Karena ada Arabnya gitu. Ada Arabnya. Kalau riba bilang saja riba, selesai. Nah, begitu pula pacaran. Pacaran sudah selesai, pacaran, sentuhan dan seterusnya haram. Tapi ketika bumbui dengan syar'i, kami kan tidak berzina, Ustaz. Kami kan saling support. Di sana ada kajian di Akar Bidara, yuk datang ya ukhti. Nanti ukhti sebelah sana, saya sebelah sini. Bikin videonya kan? Me and you di sini ya. Kenapa harus manhaj? Karena ini. Terus saling mengingatkan. Assalamualaikum ukhti, jangan lupa kajian di sini. Assalamualaikum akhi, jangan lupa salat berjamaah, jangan lupa salat malam. Salat malam jangan lupa. Ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, bolehkah kita memberikan kitab buku kepada seorang wanita tapi tidak ada komunikasi? Apa jawaban saya? Simpel, modus. Tidak ada lagi jawaban lain. Ya. Jadi bahkan sebagian teman-teman dulu mengisyaratkan Al-Quran itu isinya berapa surat? 114. Jadi zaman-zaman dulu itu jadi 115 karena ada surat cinta di dalamnya. Jadi modusnya tukar-tukaran Al-Quran gitu kan. Subhanallah. Jadi ini juga berbahaya. Belum bisa meninggalkan pacaran, tapi dibungkus dengan istilah kami tidak pacaran, kami cuma ta'aruf. Berapa lama? Baru 2 tahun kok ta'arufnya. Ini keliru. Kemudian ta'aruf yang berikutnya, tidak melalui proses yang kita tadi sebutkan, sehingga ketika dia lihat itu seorang wanita, kemudian dia datang, kemudian dia nikah, itu kita katakan sah saja, boleh, tapi jangan menyesal di belakang hari. Misalnya dia lihat, masya Allah di sana ada akhwat, dia lihat rumahnya, diintipnya di mana, oh itu bapaknya saya kenal, datang Pak, saya lihat bapak punya anak gadis Pak, saya nikah sama anak bapak ya, oh jadi. Ternyata dia belum pernah nazar, belum tahu karakter bagaimana, belum tahu fisiknya bagaimana, tahu-tahu menikah, kita katakan sah, boleh, tapi jangan kecewa, jangan menyesal setelah hari H, setelah terjadi pernikahan. Dan itu banyak sekali kita mendengar cerita seperti itu. Ternyata Ustaz, ya ana tidak perlu nazar karena sudah melihat begini dan begitu, langsung kita menikah, akhirnya timbul kekecewaan. Maka ini masuk dalam judul kita seperti buli kucing dalam karung. Maka banyak pembahasan daripada bab nikah ini sama dengan pembahasan jual beli. Kita beli handphone. Saya mau beli handphone dong. Kita lihat kawan itu handphonenya bagus. Kita tidak tahu itu mereknya apa. Kan kameranya 3. Kamera 3 ini rata-rata kameranya 3. Tapi kah ini 14 kah 13? Kamera 3 ini dari mulai berapa ya? 11.
ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Karena kita yang pokoknya kamera 3. Ya. Tahu-tahu mungkin dengan harga yang tinggi kita beli ternyata yang mungkin rendah. Dan kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak menelusuri, kita tidak mencari, kita tidak menggali informasi yang dalam, sehingga ketika hari H kita kecewa. Maka ada sebagian pendapat ustadz atau dai Indonesia yang mengatakan ta'aruf itu sama seperti beli kucing dalam karung. Kenapa? Karena prosesnya semuanya goror, tidak jelas. Kita katakan tidak ada yang tidak jelas, sama seperti kita beli barang. Kita beli barang ini, handphone ini, kan dalam kotak. Ya. Mau buka enggak bisa, tapi replikanya ada. Kalau kita mau buka ini plastik, kita bayar dulu. Nah. Tapi kenapa kita berani DP, kita berani bayar? Karena kita sudah baca spesifikasinya, kita sudah cocok dengan warnanya, baru kita beli. Betul. Tidak ada kecewaan setelah itu. Kita beli barang online, kita lihat, kita review, kita lihat komentarnya bagus, kita beli. Apakah ada kecewaan setelah itu? Tidak ada kecewaan. Tapi ketika apa yang kita minta berbeda dengan apa yang datang, kita boleh komplain. Dalam akad jual beli itu ada hak kita. Ya. Kita pesannya Innova, yang datang Avanza. Boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Kita pesannya Innova tahun sekian, yang datang tahun sekian. Itu kita boleh komplain. Dan itu hak itu ada juga dalam pernikahan. Misalnya kita ketika nazar dan seterusnya, kita ingin anak pertama. Dapatnya anak kelima, Ustaz. Dapatnya anak kelima. Itu mau ditukar atau enggak itu? Ya. Kita punya hak seperti itu. Kita inginnya orang yang ini, misalnya kita lihat ada 2 orang, saya pengen yang itu, yang si A. Ternyata datang yang si B. Mohon maaf, ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa pulangkan, selesai. Jadi tidak ada kekecewaan, tidak ada. Dan enaknya ta'aruf dalam proses syar'i ini tidak ada baper, tidak ada kecewa, tidak ada. Sama seperti kita beli barang, kita beli ini cocok ambil, ketika tidak cocok cari yang lain. Kita beli di toko ini berapa, harga 10 juta, mahal, ya sudah pindah. Mau kita hujat ini toko mahal. Apa maksudnya? Kita kenal dengan seorang ikhwan. Ternyata ikhwan itu tidak terima lamaran kita. Tidak usah protes. Ya, jangan katakan saya bukan selera dia, tidak. Dia tidak beruntung dapatkan saya. Pindah yang lain. Masya Allah. Hah? Dia tidak beruntung dapatkan saya, kan begitu pola pikirnya. Begitu pula kita ngelamar akhwat, ternyata bapaknya tidak setuju dengan kita, sudah pindah ke toko yang lain, pindah ke yang lain. Jadi tidak ada istilah baper. Kenapa kita sekarang masih terkukung, belum bisa membuka hati, belum bisa membuka diri? Karena belum bisa move on. Kenapa kita belum bisa move on? Karena ketika proses sebelumnya kita sudah bawa perasaan, kita sudah berharap, kita sudah mimpi, kita sudah perencanaan, adik nanti kalau kita nikah mau anak berapa. Itu kan proses sudah tidak syar'i lagi. Nah. Sudah ada komunikasi, sudah ada tukar-tukar seperti itu. Maka ini yang memang perlu kita perbaiki. Allah Ta'ala alam. Semoga ini bisa sedikit mendapat gambaran ya dari teman-teman yang hadir untuk kesempatan hari ini di perbincangan kita di program Sahabat Santai Bahasa Agama terkini mengenai bab ta'aruf. Garis miring kata Ustadz ya, seperti beli kucing dalam karung. Tadi udah dijabarkan ada 3 model sepertinya kalau yang kita tangkap. Satu agak ke kiri, satu agak ke kanan, tapi yang di tengah yang lebih selamat dari proses ta'aruf ini sendiri. Mungkin lebih detailnya agak sedikit diulang Ustaz, tapi sebelumnya ini sudah ada masuk pertanyaan sepertinya. Kita mengingatkan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, tafadhol nanti silahkan. Dan barangkali nanti kita sediakan 3 door prize ini untuk yang bertanya ya. Untuk yang bertanya baik dari ikhwan dan juga akhwat, silahkan. Untuk yang bertanya sebutkan nama kemudian pertanyaannya ya. Tapi sebelum kita buka ini untuk door prize-nya Ustadz, sebenarnya prosesnya ini yang sesuai syariat ini Ustadz, ta'aruf ini seperti apa? Ada langkah-langkahnya atau satu seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini Ustadz. Ada tahapannya nggak Ustadz yang dilalui dari ta'aruf ini secara syariatnya Ustadz? Nah, Allah Ta'ala alam tidak ada aturan khusus ya. Tidak ada harus ini, tidak boleh melangkah langsung ke sana, tidak ada. Tapi secara normal tentu kita ingin tahu dari segi biodata, dari segi ini kebanyak kita jumpa teman-teman membatalkan
ta'arufnya membatalkan ininya hanya karena ternyata dia suku A. Kenapa tidak ditanya dari awal? Kenapa sudah nazar baru dia tolak ternyata dia sukunya A? Ternyata tingginya tidak sampai sekian. Kan di biodata itu sudah detail. Iya. Maka mungkin prosesnya tidak mesti seperti ini, tapi kita mencari apa yang memang kita butuhkan mungkin dengan tukar biodata, atau seperti yang dilakukan Nabi, mengutus orang. Jadi Nabi mengutus orang untuk mencari info dia seperti apa orangnya, di mana dia bekerja, karakternya seperti apa, lihat pendapat orang tentang dia. Nah, kita lihat abang itu Masya Allah rajin ngaji, duduk paling depan, bahkan dia yang nemanin ustadz kemana-mana. Itu kan di depan kita, itu kan di masjid. Kita nikah bukan dengan orang yang selalu berada di masjid saja. Di masjid itu hanya berapa jam. Sifat asli kita itu di rumah. Tanya teman-temannya, cari info bagaimana dia di rumah, akhlaknya, dan lihat temannya. Kalau bahasa kita sekarang, lihat Instagramnya, lihat TikToknya, lihat Facebooknya, siapa followersnya, apa postingannya. Itu simpelnya. Tapi jangan juga terkecoh dengan postingan dakwah terus, belum tentu juga. Iya. Maka lihat juga pertemanan aslinya. Kemudian setelah kita cocok dari segi biodata, boleh kita sampaikan niat kita dengan walinya. Lihat di sini poin penting, tidak boleh kita menyampaikan langsung ke orangnya, tapi sampaikan ke walinya. Karena bisa saja orangnya bisa menolak. Apalagi mungkin mohon maaf akhwat ketika diminta seperti itu ya mungkin gengsi tapi kita sampaikan ke walinya, kita sampaikan ke abangnya, ke mahramnya. Bang, saya melihat abang punya adik, gimana bang? Saya sedang mencari. Ya sudah, kita coba proses. Ketika disampaikan ke keluarganya setuju, kita pindah ke proses berikutnya, nazar. Nazar ini dibahas oleh para ulama. Pembahasannya adalah apa saja yang boleh dilihat. Nazar itu melihat. Itu dia Ustaz. Ustaz. Bahkan sebagian ulama mengatakan nazar ini melihat wanita yang tertutup. Mohon maaf, mungkin dia bercadar, maka itu disiapkan waktu khusus untuk nazar. Tapi kalau dia tidak bercadar, tidak perlu ada prosesi nazar. Misalnya adik abang kerja di sini di supermarket ini, ya sudah, kesana aja kita belanja mungkin atau apa begitu, itu sudah terjadi nazar. Itu perlu ini nggak Ustaz? Ana yang ini enggak? Enggak perlu. Nah. Jadi nazar itu kita yang butuh. Kenapa kita butuh nazar? Maka kebanyakan yang melihat fisik itu laki-laki. Yeah. Pria itu melihat kecantikan dan seterusnya. Adapun wanita mungkin tidak semua, walaupun juga ada. Maka yang bercadar mungkin disiapkan waktu khusus karena dia akan buka cadarnya, itu ditemani dengan walinya, ditemani dengan mahramnya. Maka tidak boleh kita lanjut ke prosesi nazar kecuali kita sudah yakin saya cocok. Bukan seperti sebagian teman-teman, mau kemana nih? Saya mau nazar A dulu. Udah ya Pak ya, tutup lagi, saya mau pindah ke B, mau nazar yang kedua. Maklum lah, namanya juga usaha, enggak begitu caranya. Namanya mancing, mana yang nyangkut lah nanti, enggak. Kita pindah ke proses nazar ini, memang kita yakin kita cocok dengan fisiknya, cocok dengan biodatanya, tinggal sedikit lagi. Si wanita pun juga sama, kalau saya merasa bisa menerima, silakan kita buka cadar kita. Kalau tidak, enggak usah masuk ke prosesi ini. Tidak usah masuk ke prosesi ini, enggak boleh. Maka apa saja yang boleh dilihat? Ada 2 pendapat, bahkan 3. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama, mengatakan yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Wajah ini secara simbolis kecantikan. Karena kalau wajah kita tidak setuju, tidak suka, untuk apa lihat yang lain? Dan kecantikan wanita itu dilihat dari wajahnya. Kemudian telapak tangan ini menunjukkan apa telapak tangan ini? Apa Ustaz? Ana takut salah nanti Ustaz. Ini warna kulit. Nah, sebagian ulama mengatakan warna kulit. Kalau ininya putih, maka insya Allah putih. Ini gambarannya. Kalau ininya putihnya gelap, gambarannya seperti, walaupun tidak mutlak ya, walaupun mungkin ada yang belang-belang ya, sama kita pun juga belang-belang kadang. Kedua, untuk menunjukkan berat badan itu juga dilihat dari tangan. Ya, kadang jarinya panjang, ada yang jarinya
jempol semua atau bagaimana. Itu juga dilihat dari seperti itu boleh saja, tapi yang jelas kita dapat gambaran, bukan berarti tidak boleh, yang jelas kita dapat gambaran. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh melihat apa yang biasa dilihat di rumah. Di rumah terlihat rambut, terlihat leher, terlihat betis, lengan dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan boleh demikian, tapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat jumhur yang cukup wajah dan telapak tangan saja. Kemudian, Ustaz, saya sudah nazar. Ada akhwat yang cerita, saya sudah nazar Ustaz, tapi ternyata tidak ada kabar. Nah, ini tidak boleh. Ketika sudah proses nazar, kita juga harus tentukan berapa lama menunggu jawaban, berapa lama istikharah dan seterusnya. Dan sebenarnya nazar ini sudah mendekati garis finish ini. Nah, jadi tinggal menentukan tanggal berapa dan kapan. Nah, setelah nazar sudah selesai nazar, barulah kita masuk ke khitbah atau melamar, atau bahasa kita sekarang itu tunangan. Apakah khitbah itu sama dengan tunangan? Tidak. Khitbah itu adalah mengutarakan saya cocok, saya mau menikah. Kalau tunangan, ya tukar cincin. Tunangan janji nikah, dan ini tidak sesuai dengan syariat. Tunangan itu budaya non-muslim. Kenapa? Karena di budaya non-muslim pernikahan itu diikat dengan cincin. Ketika pernikahannya masih ada, cincinnya masih ada. Ketika seorang melepaskan cincin, artinya secara simbolis dia melepaskan ikatan pernikahan. Saya pernah ditanya waktu masih bujang, saya punya cincin dulu, bukan cincin seperti ini, cincin-cincin biasa, tidak ada matanya. Ustaz sudah nikah Ustaz? Belum. Kok punya cincin? Saya lepas langsung cincinnya. Berarti masyarakat berpikir seperti itu ya. Cincin itu berarti sudah tunangan, sudah nikah. Dan ini budaya non-muslim. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah ya. Untuk teman-teman di Akar Bidara Coffee and Space yang sudah menyediakan tempat untuk kita, Masya Allah, jazakumullah khairan. Sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih dalam kali ini sudah banyak pertanyaan sebenarnya Ustaz. Kita buka pertanyaan untuk ikhwan dan akhwat yang hadir untuk saat ini. Teman-teman yang hadir saat ini boleh, panitia sudah menyediakan mic untuk di bagian akhwat yang ingin bertanya langsung kepada guru kita untuk kesempatan hari ini di tema ta'aruf, seperti beli kucing dalam karung ya. Tadi sudah dapat gambarannya seperti apa. Yang ingin memulai wajah-wajah yang penuh berharap ini setelah kajian mudah-mudahan dimudahkan Allah, katanya ketemu dengan jodoh yang akan memulai bahtera rumah tangga. Ini silakan kepada teman-teman ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya sembari kita menunggu pertanyaan langsung dari teman-teman ikhwan dan akhwat yang hadir untuk saat ini. Kita informasikan juga bahwa kegiatan kita untuk hari ini dari Sahabat atau Santai Bahas Agama Terkini bertema ta'aruf ini di sponsori atau di kerjasama ya, atau berkat kerjasama oleh teman-teman dari Rois Awal Bros Pekanbaru, kemudian Raudhah Walimah Syar'i, wedding organizer dan juga wedding planner yang bisa antum konsultasikan rencana pernikahan antum ya, mulai dari 20 jutaan saja bisa langsung kontak Raudhah Walimah Syar'i ya. Kemudian juga dari Layar Production kita ucapkan jazakumullah khairan. Kita bacakan pertanyaan Ustaz. Siap. Kita bacakan pertanyaan dari yang hadir sepertinya untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, layanan WhatsApp kita. Ustaz izin bertanya, ini bagaimana jika seorang ikhwan itu udah nazar Ustaz berkali-kali? Masya Allah. Nah, berkali-kali nih Ustaz. Ini ikhwannya ada di sini. Jangan tunjuk tangan ya. Iya. Kalau ada ikhwannya ke sini kita training dia. Masya Allah. Ini berkali-kali Ustaz, tapi tidak pernah jadi Ustaz. Tidak pernah jadi. Garis miringnya tidak cocok. Sampai terdengar info bahwa ikhwan tersebut udah terkenal kalau dia ahlun nazar. Abu Nazar. Ahlun Nazar. Ini katanya mohon nasihatnya Ustaz untuk kami selaku akhwat jika menjumpai ikhwan yang dalam tanda kurung model seperti ini. Nih, gimana nih Ustaz? Fadhol Ustaz. Allah Ta'ala alam, apakah boleh nazar itu diulang? Boleh. Misalnya sekali kita jumpa, ternyata ketika itu si akhwat tidak berani melihat, tidak berani berbicara, belum puas, kita janji lagi untuk nazar kedua kali. Kalau diizinkan silakan boleh. Cuman masalahnya di sini dengan orang yang berbeda kan. Abu Nazar ini melihat sana, melihat sini, melihat sana, melihat sini.
Maka kita katakan kalau dia tidak yakin dari biodata, tidak yakin, maka tidak boleh masuk ke fase itu. Lihat, ini menjadi fitnah. Dan bayangkan kalau kita berada di posisi wanita, berada di posisi keluarganya wanita. Nah, tentu kita tidak akan terima keluarga kita diperlakukan seperti itu. Maka ikhwan perlu ilmu, kalau tidak cocok jangan masuk ke fase itu. Jangan kita jadikan alasan-alasan klasik untuk menolak, tidak boleh. Bayangkan kita punya saudari, kita punya keluarga, diperlakukan seperti itu, terima atau tidak. Untuk akhwat, tidak ada masalah. Seperti kita kaidahkan tadi, tidak perlu perasaan. Baper saja. Tidak perlu baper. Ya kalau dia tidak cocok, tidak usah. Cari yang lain. Katakan berarti dia tidak beruntung mendapatkan saya, sudah. Jadi tidak ada sedih, oh saya ditolak, tidak ada. Tidak ada masalah. Dan ini banyak sekali kita dengar cerita ditolak, gagal nazar, dan dia dapatkan 3 kali 4 kali lebih baik daripada yang membatalkan. Tidak ada masalah. Dan jangan khawatir kalau sudah berkali-kali ta'aruf gagal. Yakinlah semua kita punya jodoh. Yakin tidak? Yakin. Pedagang, pernah saya lihat video ada bapak-bapak jualan pintu pakai gerobak, jualan pintu, siapa yang mau beli pintu? Dijajakan di pinggir jalan. Orang mau beli pintu ya pergi ke perabot, pergi ke ini. Apa kata bapak itu? Setiap ada penjual pasti ada pembeli. Selesai. Ini tauhid ya. Setiap orang itu pasti ada jodohnya. Kita tidak perlu melihat kiri kanan. Kita bukan berlomba. Kita tidak berlomba siapa duluan, tapi yang penting adalah siapa yang sampai garis finish duluan. Bukan siapa yang start duluan, biarkan. Semuanya ada waktu yang tepat. Jadi tidak perlu kita galau gelisah, ini kawan sudah punya anak, kawan sudah nikah, biarkan. Kita punya kehidupan masing-masing, kita punya ujian masing-masing. Sebagian teman-teman diuji dengan belum dapat jodoh, sebagian diuji dengan belum dapat anak, sebagian diuji dengan dapat anak tapi berkebutuhan khusus, sebagian diuji dengan mertua. Semua kita punya ujian masing-masing. Dan ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Mahasiswa diuji pasti sesuai dengan pelajaran yang sudah dipelajari, dan ini perlu kita yakini. Setiap kita pasti ada jodohnya. Ketika gagal berarti ini bukan jodoh kita, selesai. Masya Allah. Semoga bisa menjawab dari nasihat Ustadz dan juga jawaban dari pertanyaan yang kita bacakan pertama tadi ya. Kita informasikan kembali yang untuk ingin bertanya langsung, insya Allah panitia sudah menyiapkan mic, boleh bertanya langsung kepada guru kita untuk hari ini mengenai tema ta'aruf tadi. Tapi Afwan Ustadz, ada? Oh ya, kita informasikan untuk yang bertanya ini akan ada hadiah 3 door prize yang sudah disediakan oleh Raudhah Walimah Syar'i dan juga wedding organizer dan juga wedding planner ya. Sudah disediakan, ada voucher senilai Rp500.000, masing-masing ada 2, dan satu lagi hadiah pouch yang akan disediakan oleh Raudhah Walimah Syar'i ya untuk teman-teman yang bertanya. Nah Ustadz, tadi Ana menangkap kalau tidak cocok berarti udah sampai di sana aja. Dari maksudnya sampai di sana aja, maksud dari mana kita tahu kita tidak cocok Ustadz? Apakah dari tukaran CV kita udah tahu oh ini bukan kriteria Ana? Atau ada yang orang yang ingin lebih tahu lebih jauh, lihat dulu lah, barangkali ini tidak sesuai dengan apa kriteria Ana, atau ada sampai CV aja udah, atau sampai nazar aja udah, atau malah lebih jauh lagi Ustaz? Ini gimana Ustaz? Nah betul ya, ada standar ideal, ada standar minimal. Ini penting. Ada orang itu yang memberikan kriteria harus alumni pesantren misalnya, berarti kan ini mutlak. Iya. Tapi ternyata di kemudian hari dia turunkan standarnya setelah melihat, Masya Allah, ternyata dia lebih soleha dibandingkan yang alumni pesantren sendiri. Dia lebih rajin ibadah dibandingkan alumni pondok begitu. Ada juga teman-teman kita yang menikah, termasuk kita pribadi pernah menjodohkan seorang ustadz yang mana dia punya standar, saya tidak mau nikah dengan orang luar provinsi karena nanti safar pulang balik itu payah. Kita berikan, ini standar tidak mutlak dan ini bisa digoyah, bisa digoyang standar ini, kita bujuk dan kita lihat, kita katakan coba lihat dulu karena ini standarnya tidak mutlak, bisa digoyang. Setelah beliau nazar dan subhanallah beliau sendiri mengatakan, Ustaz jaraknya tidak terlalu jauh kok, sekarang kan sudah canggih sudah. Nah, itu kan dari awal sudah kita bilang ini standar bisa digoyang. Tapi kalau standar yang mungkin mohon maaf
suku mungkin sebagian kita masih ada asobi ya, ada kesukuan. Suku A tidak boleh nikah dengan suku ini. Kalau terjadi diusir dari kampung. Sudah, kalau kita tidak berani mengambil risiko, jangan masuk ke situ. Ternyata calon kita ini berada dari suku yang memang diwanti-wanti sama keluarga, jangan berani masuk. Walaupun bagaimanapun cantiknya dan seterusnya, tapi kan kita sudah punya standar tadi. Kita katakan bisa, ada yang bisa kita komunikasikan, ada yang bisa kita turunkan, ada yang memang itu menjadi standar mutlak kita. Seperti misalnya beda manhaj tadi kita katakan. Sepertinya ini tidak bisa dikomunikasikan, walaupun dia cantik bagaimana, kaya bagaimana, alim bagaimana, ini standar mutlak. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya ya. Kita coba terima kayak telepon aja ya. Ada yang bertanya silakan dari akhwat? Iya silakan. Ada mic-nya di belakang? Ya ada mic, silakan. Akhwat. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, bagaimana caranya kita menyikapi jika orang tua tidak setuju dengan calon yang sudah sesuai agama dan akhlaknya? Syukran Ustaz. Baik. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana orang tua tidak setuju kalau dengan calon yang sudah baik agama, baik akhlak? Itu kan menurut kita, standar kita. Nah. Makanya hati-hati akhwat kalau dia sudah menentukan pilihan sendiri. Itu yang terjadi di film-film sekarang. Film-film itu kan berjuang mendapatkan cintanya walaupun orang tuanya tidak setuju. Ya kalau dia miskin, ini mohon maaf ya. Nabi SAW pernah menolak orang miskin. Ada yang ingat dalilnya enggak? Datang Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha kepada Nabi SAW mengadukan, ya Rasulullah, saya dilamar oleh fulan. Bagaimana pendapatmu? Nabi katakan, amma Abu Jaham fasa'alu amma Abu Jaham la yad'u asah. Abu Jaham ini orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya, KDRT, kasar. Amma Abu Sufyan, jadi ada dua orang yang datang. Abu Sufyan, mohon maaf, Muawiyah orangnya miskin. Apa kata Nabi? Amma Muawiyah fasa'lukun la malalah. Muawiyah ini orangnya miskin, padahal Muawiyah sahabat Nabi yang mulia. Yeah. Di akhir beliau menjadi khalifah. Khalifah berarti kaya. Tapi ketika itu dia seorang pemuda, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi tidak punya duit. Nah. Siapa yang punya pola pikir seperti itu? Orang tua. Anak saya ini masya Allah, saya besarkan, saya sekolahkan di pondok pesantren, semuanya AC. Tidak pernah tidak kena AC. Jumpa sama ikhwan yang rajin masya Allah, tapi mohon maaf khawatirnya nanti tidak bisa mengimbangi. Dan itu siapa yang bisa menilai? Orang tua. Khawatirnya nanti apa? Dampaknya akan terjadi nusyuz. Apa itu nusyuz? Istri durhaka. Jadi penyebab istri durhaka karena ekonomi. Kenapa karena ekonomi? Karena kita pria kadang kurang bercermin. Kita hanya mengandalkan saya sudah ngaji, saya sudah ustadz. Tapi lihat, sanggupkah kita menafkahi ini putri raja ini? Memang hidupnya dengan mewah. Sanggupkah kita? Kita ngumpulkan gaji untuk bisa ngajak dia ke mall. Sementara dia tiap pekan ke mall. Ya, ini perlu juga. Jadi kita perlu diskusi. Kalau sekiranya banyak mungkin pertimbangan orang tua dan seterusnya, tidak apa-apa. Ada poin penting yaitu selagi kita bisa berbakti pada orang tua, berbakti. Selagi kita masih bisa berbakti pada orang tua, kita taati. Banyak kita dengar cerita teman-teman yang menikah hanya ketika orang tuanya setuju sudah. Ketika orang tuanya setuju, saya bertawassul, saya berbakti kepada pilihan orang tua saya, pasti yang terbaik, selesai. Karena kalau kita maksakan dengan pilihan kita, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Ngadunya ke siapa? Kayah juga kan? Apa kata ayah? Kan sudah ayah bilang kemarin. Dapat jawaban itu saja. Iya, kaduh. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Ini ada hadiah dari Raudah Walimah Syar'i dan juga wedding planner ya. Sudah panitia ya, diserahkan ke panitia oleh panitia kepada yang bertanya. Kita coba buka lagi untuk yang bertanya, boleh dari akhwat dan ikhwan. Kalau tadi dari akhwat, kayaknya ikhwan mau bertanya juga nih. Ada? Ya silakan, fadhol. Masya Allah. Coba panitia, mic ke ikhwan ya. Dan untuk yang bertanya kita beri tahukan atau informasikan,
ada door prize yang disediakan oleh Raudhah Walimah Syar'i dan Wedding Planner. Salah satunya dari pertanyaan tadi mungkin barangkali juga bisa dikonsultasikan dengan tim dari Raudhah ya, hanya merencanakan pernikahan antum dan antuna semua. Padahal untuk yang bertanya. Ini kipasnya memang lambat. Panitia mohon ditambah ini untuk kipasnya agak ditambah sedikit. Iya. Ya silakan. Pak Fajar, saya ingin tanya, ketika kita sudah nazar melihat seorang wanita dan insya Allah dia cocok dengan wanita, apakah dia bisa melakukan komunikasi melalui dengan WhatsApp atau Instagram? Nah, itu saja. Pernikahan akan mungkin seminggu lagi atau sebulan. Ya, Nah, Masya Allah. ketika dia sudah nazar, sudah cocok, seminggu lagi dia mau nikah. Bolehkah dia komunikasi? Tunggu seminggu lagi. Tinggal 7 hari lagi. Mau komunikasi apa? Mau masalah walimah ini Mungkin sama mau ke Raudhah Ustaz? Iya, Iya. tidak perlu, biarkan walinya yang bahas, biarkan ini yang bahas, tidak Nah. perlu. Karena khawatir nanti ya pembahasan kita berbeda. Dan ini hati-hati ya, walaupun sudah pasti kita mau nikah. Apakah tidak boleh? Boleh. Komunikasi dengan lawan jenis boleh, tapi dengan koridor-koridor yang syar'i, batasan-batasan yang jelas. Tapi kalau kita khawatir dan itu kemungkinan itu pasti ada, jangan. Lihat ya, akhwat kalau dapat paket itu senangnya luar biasa kan. Wah, kenapa? Apa beda perasaan kita beli paket dengan beli langsung? Masya Allah. Ini Beli langsung kita sudah lihat, kita sudah pegang, kita tinggal bawa pulang, tidak terlalu penasaran. Iya. Tapi kalau beli paket, kalau perlu makannya ditinggalkan dulu, dia ingin buka satu tangan, pakai gigi dia buka paketnya. Penasarannya luar biasa. Tunggu. Itu akan lebih berkesan dibandingkan kita sudah ada penjajakan sebelumnya. Kita katakan boleh sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan sampai bablas dan kemungkinan bablas itu besar. Sabar seminggu lagi kok, tidak ada masalah. Apalagi Allah nanti Ta'ala. bahas nanti apanya gimana gitu ya. Mudah-mudahan Dan kebanyakan yang terjadi di masyarakat ada namanya prewed ya. Iya. Prewed foto dan segala macam itu sudah murni tidak boleh. Bahkan sebagian yang di kita di Pekanbaru itu kalau mau nikah ada namanya screening. Screening pranikah kalau di kita sekarang di Masjid Al-Falah, bukan di Masjid Ar-Rahman. Diadakan pelatihan seharian penuh bagi calon pengantin yang ingin menikah. Dan ini bagus. Diajarkan dari segi agamanya, dari segi seksolognya, dari segi dokter kesehatannya dan seterusnya. Dan ini penting. Tapi kebanyakan yang datang itu sudah kapelan bajunya. Padahal mereka belum nikah. Bajunya sudah kapelan, bareng juga berangkatnya, motoran bareng. Ini sudah murni tidak boleh. Walaupun seminggu lagi mereka menikah. Dan kebanyakan juga masyarakat kita jangankan seminggu lagi menikah, sudah tunangan tuh sudah lepas anaknya. Ketika sudah tunangan sudah lepas. Bahkan di sebagian tradisi kalau ingin menikah harus diculik dulu putrinya, diajak nginep dulu baru boleh nikah. Ini tidak boleh. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya. Masya Allah. Jadi tunggu seminggu lagi Ustaz ya? Tunggu seminggu Cuman lagi. sepekan lagi. Berarti tanggal berapa besok nih? Berapa Jangan tuh? lupa undangannya. 22 Ustaz ya? 22. Nah, barakallahu fiik. Bukan Fadhal. hanya, ya silakan Hadiahnya. hadiahnya untuk yang bertanya dari Ikhwan ya. Dari ini persembahan dari Raudhah Walimah Syar'i, wedding organizer dan juga wedding planner. Mudah-mudahan Jadi nanti ini bisa vouchernya berlaku seminggu lagi enggak atau bisa lebih? lebih Ustaz. Enggak ada bisa. expirednya nih Ustaz. Oh, enggak ada expirednya. expirednya. Pegang itu voucher 500.000 itu Masya Iya. Allah. Untuk sekali nikah aja. Yang kedua Waduh. nanti cari voucher lagi Ustaz. Cari voucher lagi, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik untuk yang bertanya juga untuk Ustaz yang sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan antum. Yang ingin bertanya kembali silakan. Dari akhwat sepertinya ada. Kita panitia silakan. Mic-nya untuk akhwat. Iya. Silakan. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang akhwat yang mempunyai masa lalu ya Ustaz ya, lalu dia mulai berhijrah gitu Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ikhwan yang masuk mimpi itu sudah nikah belum ya? Hah? Jadi mungkin kalau bisa masa lalunya jadi masa depan. Bisa tidak? Ya. Bagaimana cara melupakan masa lalu? Saya juga butuh tips itu. Iya. Ya, jadi ternyata lupa itu nikmat. Orang yang bisa melupakan itu nikmat luar biasa. Jadi kalau ada kawan lupa, tidak perlu marah. Masa lupa? Alhamdulillah lupa. Berarti dapat nikmat saja. Dapat nikmat. Makanya dalam Islam lupa itu uzur. Iya ada. Yang kelupaan sholat uzur, yang kelupaan makan ketika berpuasa uzur. Jadi kalau kawan kita lupa, jangan dimarahin karena dia uzur. Kalau lupa bayar utang gimana sih? Uzur, tapi tetap bayar. Tetap bayar sih. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Kau lupa, saya maafkan, tapi tetap bayar. Nah. Jadi akhwat memang sulit melupakan karena memang terlalu effort, terlalu menggunakan perasaan dan seterusnya. Maka jangan pernah membuat kenangan, jangan pernah mencari-cari penyakit, jangan pernah subhanallah, akhwat kalau berbicara ilmu sangat teliti, berbicara ujian lama jawabnya, tapi terlalu gegabah dalam masalah perasaan. Sementara kita menjalin hubungan sama ikhwan yang mungkin mengerjakan ujian cuma 15 menit. Itulah kehidupan dia. Dalam masalah ujian saja, nilai saja dia kerjakan hanya 15 menit. Bagaimana dengan kehidupan nyatanya? Dan kita berurusan dengan orang yang seperti itu. Maka jangan pernah cari-cari penyakit, jangan pernah membuat kenangan yang mana menyebabkan kita sempit. Jadi bagaimana cara kita melupakan? Di antaranya kita hijrah, kita tinggalkan kenangan itu. Ada fotonya dihapus, ada pemberiannya kita sedekahkan, hilangkan semua kenangannya, kita move on. Yang kedua, kita move away, tinggalkan. Misalnya kita hijrah tempat, di sini saya pernah dulu, insya Allah, yang dilihat tempatnya, yang diingat kenangannya. Jangan ke sana lagi. Pindah lagi, buat kenangan baru dengan orang yang baru yang memang itu menjadi masa depan kita. Berikutnya adalah ingatan belakangan itu juga membantu kita untuk melangkah ke depan. Kaca mobil itu lebih besar kaca depan atau kaca spion? Kaca depan. Tapi kenapa ada spion? Supaya kita melihat ke belakang. Nah, bayangkan kalau ada mobil tidak ada kaca spion. Kaca spion itu dibutuhkan untuk kita melihat ke belakang. Ternyata perjalanan saya sudah jauh. Dan kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita melewati hal yang sama. Jangan sampai kita mengulang kejadian yang sama dengan orang yang sama. Jadi kaca spion ini digunakan untuk kita berhati-hati, untuk mengantisipasi jangan sampai terulang. Jadi kenangan itu sebagai batu loncatan kita. Saya tidak boleh jatuh di lubang yang sama 2 kali. Itu makna, dan ini juga termasuk hikmah ya. Orang yang berdosa menangis dengan dosanya itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang sekedar ibadah tidak pernah berdosa. Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak punya dosa, Allah akan ganti kalian dengan komunitas yang berdosa, kemudian mereka beristighfar. Kenapa mereka beristighfar? Karena ingat dosa. Tapi kalau kita sekedar beribadah, mungkin ada timbul sombong, ada timbul bangga. Padahal kita butuh juga beristighfar, bertadarruk. Walaupun mungkin kita menganggap tidak ada dosa. Nabi beristighfar sehari kadang lebih daripada 100 kali. Padahal beliau tidak ada dosa. Nah, kita yang berdosa kadang lupa istighfar. Bayangkan bagaimana kalau kita punya dosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Jadi jadikan dosa kita masa lalu itu ajang kita untuk beristighfar, memperbaiki diri. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga saudari kita yang di akhwat bisa paham ya dari jawaban Ustadz. Jadi istilahnya menghapus kenangan, enggak usah ada kenangan yang seperti itu, atau jangan menginginkan kembali. Bagaimana dengan pasangan yang apakah ada kewajiban misalnya sudah menikah nanti seolah-olah dulu seperti apa dek atau abang dulu seperti apa, perlukah diceritakan atau gimana atau nggak usah aja mengingat masih juga dengan kenangan itu Ustaz? Iya. Sekarang kalau diceritakan untuk apa? Nah, faedahnya apa? Hah? Apa gitu? Untuk apa? Abang mantan abang berapa gitu? Untuk apa? Si abang, kalau cerita abangnya kan, dek, abang sudah coba
melamar nazor sana sini cuman adik yang menerima. Masya Allah. Bang, udah banyak yang ngelamar bang, cuman abang juga yang adik terima. Beda keyakinan di sini. Dia tidak yakin, kita yakin. Tidak perlu. Masa lalu dia, masa lalu kita bicara sekarang dan masa depan. Tidak perlu kita korek. Dan muamalah kita dengan sama kaum muslimin itu dari segi zahir. Kita berteman dengan dia datang sudah cukup. Tapi kenapa dia datang? Allahu a'lam. Oh ini cari muka dia nih. Oh ini cari. Tidak tahu, dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu itu. Baik. Mohon maaf, kita dengan pasangan, selagi dia bermuamalah dengan baik cukup. Meskipun hatinya punya orang, meskipun dia belum bisa move on dengan mantannya, biarkan. Tidak ada bang, abang sudah mencintaiku atau tidak. Selagi dia masih menafkahi, selagi dia berbuat baik, sudah cukup. Karena muamalah kita dengan kaum muslimin, dengan orang, dengan manusia itu hanya secara zahir. Adapun masalah hati tidak ada urusan. Tapi kalau berdampak kepada nafkah, berdampak kepada yang lain, baru kita permasalahkan di sana. Karena hati dia bukan punya kita. Bahkan hati kita pun bukan punya kita. Hati kita itu di tangan Allah. Kita tidak tahu kenapa kita terima dia. Dia pun tidak tahu kenapa terima kita. Tapi inilah takdir. Dan ini diantara tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah katakan dalam surah Ar-Rum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan bagi suami, istri, pasangan dengan 1001 perbedaan dan karakter, tapi kenapa kita bisa hidup bersama? Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk detail penjelasannya mengenai ini. Jangan jadi nggak harus curhat gitu Ustaz ya, saling terbuka. Oh, anak seperti dulu seperti ini dan seperti bahkan itu. Mohon maaf tidak perlu periksa handphone. Untuk apa? Masya Allah. Abang nge-like foto cewek tadi bang, terpencet. Adek chattingan, tidak perlu. Kita berurusan sama dia secara zahir saja. Karena kalau kita cari-cari tahu sakit hati. Dan kita tidak diperintahkan untuk cari-cari tahu itu. Selagi dia datang ke kelas, mau bagaimana dia kehidupan dia di luar, itu urusan dia. Baik. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, untuk teman-teman yang hadir saat ini, Masya Allah cukup seru, makin hangat perbincangan kita ya bersama guru kita. Apalagi untuk tema yang dibahas memang luar biasa sepertinya ta'aruf ini. Dan apa ya, ada yang bertanya lagi dari Akhwat? Iya silakan Akhwat, ada yang bertanya silakan. Tapi nggak ada hadiah lagi ya panitia? Iya silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, ini masalahnya dulu pernah ta'aruf dengan seorang ikhwan dan sudah dipertanyakan kepada teman-temannya bahwa akhlak ikhwan ini sangat baik. Sampai ikhwan ini mempunyai teman Ustaz dan ditanya akhlaknya juga bagus. Setelah ta'aruf melakukan pernikahan selama 6 tahun pernikahan, dan awal pernikahan ikhwan ini bilang bahwa dia menikah karena kasihan dengan orang tuanya. Jadi dia terpaksa menikahi sang akhwat ini Ustaz. Dan dia melakukan kezaliman dalam pernikahan selama 6 tahun. Tapi tidak selalu zalim Ustaz, pasti ada kebaikan, tapi kebanyakan zalim. Akhirnya terjadi perceraian. Setelah melakukan perceraian dan si akhwat ini trauma untuk yang kedua kali ta'aruf. Bagaimana cara untuk meyakinkan diri agar si akhwat ini bisa menerima takdir Allah untuk mendapatkan ikhwan yang baik Ustaz? Karena dari ta'aruf itu setelah gagal gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Lihat nih para ikhwan nih. Jadi ternyata ngaji saya tidak cukup. Masya Allah. Ngaji dekat sama ustadz pun tidak bisa dijual. Akhlaknya bagus, ternyata akhlak ikhwan itu kebanyakan mungkin akhlak dengan teman-teman, ngopi bareng, traktir bareng, tapi akhlak di rumah nol. Maka perlu kita ngaji juga bahas tentang rumah tangga. Sebagian kajian kita spesialisasi kita fikih pernikahan. Sebagian kadang kita bikin kajian pernikahan itu dianggap lembek, dianggap apa itu pembahasan pernikahan. Saya sudah nikah ngapain? Kita nih belajar tauhid, ya kan? Belajar akidah. Sementara banyak malpraktek kita yang sudah faham agama ini di rumahnya. Padahal Nabi itu manusia sempurna. Berbicara tauhid, Nabi orang yang paling pertama, paling bertakwa. Tapi berbicara rumah tangga, Nabi juga orang paling pertama.
khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kenapa kita tidak jadikan Nabi itu contoh dari semua aspek kehidupan? Nabi di rumah bukan baca Quran saja, bukan sholat malam saja, Nabi bukan kajian saja, tapi di rumah Nabi bantu istrinya masak, kalau bahasa kita bantu istrinya nyetrika, bantu nyapu. Tapi sebagian kita gengsi nyapu, dianggap takut istri. Sebagian kita gengsi nyetrika, dianggap takut istri. Tapi itulah yang dilakukan Nabi kita. Siapa yang kita contoh? Nah, jadi ikhwan tolong hati-hati, kembali ke diri kita. Kita punya saudari, kita punya kakak, kita punya anak. Maukah anak kita diperlakukan seperti itu? Hati-hati, kalau kita hanya menikah, hanya niatnya seperti itu. Nah, nasihat bagi akhwat, Zaid bin, siapa yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Zaid bin Harithah. Kurang apa beliau? Beliau pernah jadi anak angkat Nabi. Akhlak luar biasa, agama luar biasa. Tapi perlu difahami, pernikahan itu bukan hanya sekedar akhlak, bukan hanya sekedar agama. Dan terjadi perceraian. Zaid bin Harithah terjadi perceraian dengan istrinya Zainab binti Jahsh. Karena mungkin beda karakter, atau mungkin ada fisik dari Zaid yang mungkin membuat Zainab tidak suka. Dan itu sah-sah saja. Jadi jangan kita menganggap orang yang bercerai itu berarti tidak baik. Nah, ini perlu diperbaiki. Wah, ini ustadz percuma, rumah tangga. Tidak bisa. Tidak bisa, karena cerai itu ada, bab cerai itu ada. Sama seperti ada teman saya komplain, Ustadz kita ini tapi kenapa masbuk? Apa kata guru kita? Masbuk itu dibahas para ulama. Masbuk itu ada kitabnya. Bahkan antum harus masbuk. Kapan? Karena kita sedang buang hajat, kita sedang mengantri, tidak boleh kita sholat dalam kondisi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menilai secara general. Kadang memang ada, dan tadi malam saya ngisi pelatihan talak dan rujuk. Kita katakan ada talak itu yang bersifatnya wajib, ada talak itu yang bersifatnya makruh dan seterusnya. Nah, bagi akhwat yang mengalami hal seperti itu, katakan kepada diri kita, berarti dia bukan jodoh saya. Selesai. Dia bukan jodoh saya. Bukan berarti saya tidak baik, bukan berarti dia tidak baik. Karena memang kita tidak jodoh saja. Ya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kesolehan seseorang, tidak ada kaitan. Nabi pernah menceraikan istrinya? Tidak. Nabi, kurang apa Nabi? Pernah menceraikan istrinya. Istrinya siapa bang yang diceraikan? Allahu a'lam. Siapa? Hah? Ada yang tahu mungkin ikhwan, akhwat? Hafsah, betul bang. Nah. Hafsah putrinya siapa? Umar. Umar itu siapanya Nabi? Konconya, temannya. Ya. Jadi teman nongkrong kita, dia punya adik, punya anak, kita ceraikan. Bagaimana perasaan teman kita? Kan begitu. Tapi itu terjadi. Itu terjadi biasa saja. Nabi menceraikan istrinya biasa saja. Jadi Hafsah pun ketika terjadi perceraian, dia tidak ngadu ke Umar. Kan bisa saja, bang, Abi, kawan Nabi ingin ceraikan aku, Bi. Kok bilang? Tapi Hafsah ngadu ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga penyakit ya sebagian akhwat, tidak boleh cerita di sosmed. Oh, terjadi masalah sedikit. Kita pernah lihat video seorang wanita yang kejadian di rumahnya selalu di live-kannya di TikTok, selalu di share-nya tidak boleh. Ya cukup kita saja yang tahu. Ya. Jadi ketika kita sudah share aib di rumah tangga, sama kita share aib kita sendiri. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian pakaian bagi pasangan, pasangan adalah pakaian bagi kalian. Pakaian konsepnya adalah menutup aib. Ketika kita buka aib pasangan kita, sama kita buka baju kita sendiri. Kita buka aib kita sendiri. Maka kita katakan dia tidak terbaik bagi saya. Jadi tidak perlu kita menjelek-jelekkan fulan. Ini konsep ya. Terjadi perceraian, tidak boleh. Itu fulan percuma ustadz, tapi tidak boleh. Katakan kami tidak jodoh. Antum kenapa cerai sama istri antum? Tidak jodoh, selesai. Mungkin dia tidak baik bagi kita, bagi orang lain mungkin dia baik. Ya selesai. Jadi tidak perlu kita katakan seakan-akan ketika kita sudah benci, sakit hati dengan mantan istri kita, kita ingin tidak ada satu orang pun yang menikahi dia, kan begitu. Kita ingin tidak ada satu pun yang menerima pinangan, tidak boleh. Dia tidak jodoh saya, mungkin ada yang bisa menerima. Selesai. Nyaman hidup kita, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Semoga nanti Allah siapkan orang yang terbaik bagi kita.
Nah, itu saja. Baik. Allahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan akhwat tadi ya, saudari kita yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Sepertinya panitia seperti apa? Apakah kita bacakan satu pertanyaan lagi atau kita terima dari ikhwan dan akhwat yang hadir untuk hari ini di program Sahabat ya, santai bahas agama terkini di tema kita ta'aruf seperti beli kucing dalam karung. Tambahan Mudah-mudahan. sedikit Bang. Naam Ustaz. Banyak orang gagal kemudian tidak mau mencoba. Kita tanya kepada orang yang berhasil, itu bukan berarti tidak pernah gagal. Baik. Orang yang berhasil bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang yang berhasil orang yang belajar daripada kegagalan yang ada. Tidak boleh kita trauma dengan kegagalan. Nabi sudah berikan konsep keberhasilan. Dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ini konsep basic memulai kesuksesan, apapun itu. Ihris, semangat. Tidak boleh lemah, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh. Yang penting ada. Kenapa ini terserahlah Ustaz, yang penting perempuan, saya terserah Ustaz lah, carikan saya. Tidak bisa, kita harus punya standar. Kedua, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Pernahkah kita minta tolong kepada Allah dalam menentukan pilihan? Istikharah bahasa kitanya. Ketiga, wala ta'jas, jangan lemah. Gagal, berusaha lagi. Gagal, berusaha lagi. Sampai ada Nabi katakan, fala takul, jangan katakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza. Kalau sekiranya aku tidak lakukan ini, pasti tidak terjadi ini. Kalau aku tidak terima penyangan dia, mungkin aku tidak. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakan ini sudah Allah takdirkan dan semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Terkadang kita merasakan nikmatnya kebahagiaan setelah melalui sekian banyak penderitaan. Nah, kita mungkin berada di fase penderitaan itu. Tunggu saja. Insya Allah Allah akan siapkan nanti kebahagiaan itu. Sabar saja, tapi jangan jadikan ini membuat kita berhenti. Tidak, kita yakin semua kita pasti ada jodohnya. Kalau kita gagal di sini berarti bukan itu jodoh kita, selesai. Baik. Allah akan siapkan jodoh kita yang terbaik. Allahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz. Barangkali juga bisa kita tambahkan ya, hitungan dari 1 itu insya Allah ini akan sampai juga ke hitungan yang ke-10 ya. Pasti akan sampai ke 10 Dengan ya. syarat Nah, dia tidak berhenti menghitung. nah iya Ustaz. Kalau stop 1, 2 dah berhenti, berarti nggak sampai juga Ustaz ya. Jalan pelan-pelan walaupun lambat, tapi jangan pernah stuck, apalagi mundur ke belakang. Nah, baik, barakallahu fiik Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan akhwat. Mungkin sebelum kita closing ya, sebelum kita, sepertinya seru perbincangan ini udah hampir jam 11 gitu Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini Silakan. cocok sekali untuk teman-teman yang akan merencanakan atau sudah punya niat atau barangkali sudah ada nih. Ya, sudah ada calonnya ya. Pertanyaan dari WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, pernah dengar nih Ustaz, walimah itu kalau bisa sederhana saja tanpa perlu merepotkan keluarga dan lain-lain. Namun misalnya Ustaz, jika sekiranya kami mampu dan tidak merepotkan, apakah tidak masalah kita membuat walimah yang sedikit mewah dengan catatan setelah kita ukur kemampuan, insya Allah tidak memberatkan finansial kami Ustaz? Apakah ini dibolehkan? Ini seperti apa Ustaz? Cocok sekali dengan ya yang mensupport kegiatan kita, Raudah Walimah Syar'i, wedding organizer dan juga wedding planner. Ini seperti apa Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Saya tidak tahu ada dalil yang mengatakan walimah itu sederhana. Saya tidak tahu dalilnya dari mana. Yang ada sama juga mahar itu sederhana. Saya tidak tahu dalilnya dari mana. Yang ada sabda Nabi SAW, a'adhamuhunna barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya yang paling mudah, bukan yang paling murah. Tolong jangan beda terjemahan. Murah dengan mudah itu beda. Beda di R aja Ustaz ya. Iya, betul. Dan mudah ini tergantung orangnya. Bagi saya 100 juta itu mati-matian carinya. Bagi yang lain 100 juta mungkin jajan sebulan. Maka bagi dia 100 juta itu mudah. Bagi saya tidak. Begitu pula dengan walimah. Bagi saya 200 juta itu walimah standar. Bagi yang lain 20 juta pun sudah berat. Maka kita ukur standar kita masing-masing. Ini hati-hati juga. Ya. Jangan sampai kita menjudge teman-teman kita, ini orang sudah ngaji tapi walimahnya mewah seperti itu. Itu bagi dia mampu, tidak ada masalah.
ada saya menghadiri khutbah nikah kemarin, maharnya cincin berlian. Bagi mereka mudah, selesai. Tapi yang tidak boleh takalluf. Apa itu takalluf? Berlebih-lebihan dan memaksa. Dan ini dibisniskan kadang oleh sebagian pihak. Bapak mau walimah ya Pak, mau pesta ya Pak, ini bang, ambil aja dulu barang nanti bayar belakangan. Bayarnya dari mana? Dari amplop. Ternyata amplopnya tidak sesuai dengan pengeluaran, stres, bayar nombok, bayar hutang, ini yang tidak boleh. Apalagi sampai ada mindset walimah ini nyari untung, ini tidak boleh. Walimah ini ibadah. Ibadah itu konsepnya sedekah. Tidak boleh kita cari untung, apalagi minimal balik modal. Dan stres kalau sekiranya rugi, ini tidak boleh. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman mampu dengan apalagi ada walimah raudhah walimah syar'i, sudah biarkan mereka yang mikirkan gitu kan. Betul. Kita cukup bayar, biarkan mereka yang mikirkan konsep, biarkan mereka yang memikirkan tempat, biarkan mereka memikirkan dekorasi seperti apa, selesai, kita pulang-pulang. Tapi kalau kita memaksakan diri sehingga menyebabkan kerusakan, di antaranya mohon maaf, mungkin kalau kita mengadakan walimah di rumah boleh saja, tapi dilihat kalau sekiranya mengganggu orang, mengganggu komplek, tertutup jalan yang mana itu jalan umum, jalan utama, sehingga menyebabkan akses terhenti, ini tidak boleh. Kita ingin ibadah, kita ingin bahagia, orang sengsara, dan ini ibadah tapi berbuah kezaliman. Maka kita cari yang mungkin agak mahal sedikit, tapi kita selesai, kita pulang-pulang, kita tidak mikirin piringnya, kita tidak mikirin barang-barang alat-alat hilang atau tidak kita pikirkan. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk kita yang hadir di sini, ikhwan dan akhwat. Semoga dirahmati Allah dan semoga bisa memetik ilmu dan manfaat dari perbincangan kita untuk hari ini. Ini merupakan episode ketiga ya dari teman-teman dakwah media kreatif di program Sahabat Santai Bahas Agama Terkini, yaitu mengenai bab ta'aruf atau bahasan ta'aruf seperti beli kucing dalam karung bersama guru kita Ustaz Dr. Ali Mustafa MH Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kita tutup atau closing statement, bahwa program kita ini atau kegiatan kita ini dikerjasamai atau dibantu oleh teman-teman dari Raudhah Walimah Syar'i, wedding organizer dan juga wedding planner yang sudah mensupport kegiatan ini, Juda Rohis Awal Bros Pekanbaru, dan tentunya Akar Bidara Coffee and Space ya. Yang paling penting itu yang menyediakan tempat ataupun ruangan untuk kita melakukan kegiatan ini. Ustaz, sudah panjang lebar kita berbicara mengenai ta'aruf ini, mudah-mudahan ini bekal dan juga ilmu apakah yang akan mau memulai ataupun yang akan menjadikan pengalaman kedua atau berikutnya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu ya. Mungkin terakhir Ustaz, ini nasihat barangkali atau penutup lah dari tema kita atau bahasan kita hari ini Ustaz, untuk yang akan memulai ataupun bekal ilmu untuk teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini Ustaz. Sebelum kita tutup Ustaz, ini yang terakhirnya seperti apa Ustaz? Fadhal Ustaz. Nah, barakallahu fikum ya. Baik, barakallah. Ilmu yang didapat itu diamalkan. Nah, semoga ilmu tentang ta'aruf yang sudah kita dapatkan ini bisa kita amalkan seminggu lagi atau pekan depan. Nah, kesimpulannya adalah ta'aruf itu tidak ada definisi sendiri, tidak ada bab sendiri dalam pembahasan nikah. Yang ada adalah khitbah, nadhar dan seterusnya. Tidak masalah kita menggunakan istilah ta'aruf untuk menamai proses pranikah, tapi tetap dengan koridor-koridor yang syar'i, dengan cara kita mendatangi walinya, kita menyampaikan keinginan, kita nadhar, tidak ada khalwah di sana, tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur, tidak ada komunikasi langsung, sehingga sebagian masyarakat menamakan pacaran dengan garis miring ta'aruf, hanya karena sudah bercadar, karena sudah berjenggot, kajian, tapi tetap mereka pacaran. Ini penamaan yang tidak boleh. Atau sebagian menamakan ta'aruf tapi dia tidak saling mengenal, tidak tahu karakter, tidak tahu biodata, tahu-tahu nikah, dan ini juga akan menimbulkan konflik di kemudian hari, meskipun tidak mesti ada proses ta'aruf seperti ini. Kemudian adalah tidak boleh kita ada baper, ada perasaan, kita mencari kecocokan dan mencari yang terbaik. Dalam artian bukan berarti kita mencari yang sempurna, tapi kita mengetahui dengan kelebihan dan kekurangan yang ada. Lihat kelebihan dan kekurangan yang ada. Jangan jadikan kekurangan itu senjata bumerang untuk konflik di kemudian hari.
Kita mengetahui suami kita ini mohon maaf mungkin tidak sarjana dan kita S3. Dan kita siap menerima itu. Tapi jangan jadikan itu senjata untuk konflik di kemudian hari. Jadi ta'aruf ini bukan kita menerima kelebihan dan kekurangan, tapi kita bisa mengetahui dan memahami. Bukan juga untuk melengkapi. Karena belum tentu kita bisa melengkapi kekurangan orang. Karena yang bisa melengkapi kekurangan kita siapa? Bukan orang lain. Jangan kita berharap saya nikah sama ustadz aja lah, biar ustadz yang bimbing saya. Belum tentu ustadz itu bimbing istrinya. Saya sendiri juga kadang jarang juga ngajarin istri, ngajarin anak. Yang bisa mengajarkan diri kita sendiri. Jangan berharap saya tunggu pasangan yang bercadar agar kita dinasihati. Berapa banyak dari kita yang menjadi suami yang menerima nasihat istri? Tidak semuanya. Jadi yang bisa melengkapi, memperbaiki kekurangan kita adalah kita sendiri. Kita yang bisa memperbaiki kekurangan. Jadi ta'arufnya kita mengetahui kekurangan dan kelebihan pasangan kita, kemudian bisa terima atau tidak dengan sekian banyak perbedaan. Kemudian kita mencari persamaan. Bahkan kepada non-muslim kita mencari persamaan walaupun perbedaan kita banyak. Apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab. Wahai Muhammad, katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ta'alau, kemari, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama. Dicari persamaan. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Apa perkataan yang sama? Yaitu kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini konsep bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Dan kemudian mindset. Penutup juga, jangan jadikan konflik rumah tangga itu sebagai konflik. Tadi kita di diskusi ringan sebelum kita stream. Kalau kita jadikan itu perdebatan, konflik, maka dia akan jadi konflik. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai diskusi, dia akan jadi diskusi, walaupun banting piring. Tinggal berubah mindset saja. Ini saya sedang bertukar pikiran, sedang diskusi. Lihat ketika ibunda kita Aisyah banting piring, Nabi tidak katakan dia marah, Nabi tidak katakan dia tidak ini, tapi Nabi katakan beliau sedang cemburu. Cemburu kan suatu ekspresi cinta. Iya. Kenapa kita marah kepada orang yang cinta kepada kita? Hanya ekspresinya beda-beda. Maka tergantung sudut pandang. Begitu pula pernikahan itu bukan saya menang. Jadi pernikahan itu bukan pokoknya pendapat kita diterima. Terkadang pendapat kita diterima, terkadang pendapat kita tidak diterima. Nabi SAW ketika lomba lari yang pertama Aisyah menang. Lomba lari yang kedua Nabi menang. Jadi begitu dalam rumah tangga. Kadang pendapat saya dituruti, besok pendapat dia yang dituruti. Apa masalahnya? Dan kebahagiaan seorang suami adalah kapan? Ketika dia mampu membuat istrinya senyum. Sudah. Kalau dengan pendapat dia didengar, dia tersenyum, dia bahagia, sudah sukses kita jadi seorang suami. Sama. Kapan kebahagiaan seorang istri? Ketika dia membuat suaminya bahagia, disupport. Suami itu hanya butuh dihargai. Ketika kita mensupport, Masya Allah bang itu ide yang bagus, walaupun nanti gagal, belakangan itu sudah. Tapi kita dukung, suami hanya butuh dihargai saja, kita buat mereka tersenyum, sehingga itu sukses kita menjadi seorang istri. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan ilmunya, sekaligus jawaban dari pertanyaan dari teman-teman ikhwan dan akhwat yang hadir di Sahabat Santai Bahas Agama Terkini yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Dakwah Media Kreatif dan juga Rohis Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, kemudian Wardah Raudah Walimah Syar'i dan wedding organizer juga wedding planner. Dan juga yang spesial adalah Akar Bidara Coffee and Space yang menyediakan tempat untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Ustadz, terima kasih untuk waktu dan ilmunya, jazakumullah khairan. Thank you very much ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Ustadz bisa sharing lagi Ustadz. Siap. Karena untuk rumah tangga ini atau bab rumah tangga ini kayaknya banyak, apalagi wajah-wajah yang penuh problematika sepertinya dari pertanyaan kita tangkap Ustadz. Bisa ada sesi berikutnya ya bersama guru kita ya, dengan pertemuan yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan teman-teman dari Dakwah Media Kreatif bisa menyelenggarakan event berikutnya dengan tema yang berbeda bersama guru kita yang lain. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang menyimak kita di laman Facebook melalui live streaming dan juga di YouTube serta Instagram. Dan kita bermohon kepada Allah seperti nasihat Ustadz tadi,
ilmu yang kita dapatkan bukan hanya sebatas pengetahuan saja, yang paling penting adalah aplikasi nyata dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dan diterapkan tentunya, dan berkesinambungan sampai akhir hayat dan menjadi pahala serta ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan satu pepatah, nanti dekorasi Ustaz kalau ana salah. Wa qadir jali jarhi sayfi burun wala burun lima jarah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Masya Allah.